Komentar jujur pelatih Vietnam Philippe Trousseur setelah kalah dari timnas Indonesia di Piala Asia. Langkah Vietnam di Piala Asia 2023 berhenti usai kalah dari timnas Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Jumat 19 Januari 2024. Pada pertandingan ini, gol satu-satunya dicetak oleh Asnawi Mangkualam dari titik putih ke gawang Philip Nguyen. Kekalahan itu pun memastikan Vietnam tersingkir karena tak memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar meski masih memiliki sisa satu pertandingan melawan Irak. Pelatih Vietnam Philippe Trousseur mengungkapkan komentar jujur soal pertandingan melawan tim asuhan Sintayong tersebut. Saya kecewa tim kalah dalam pertandingan. Hasil hari ini membuat tim tidak bisa melanjutkan Piala Asia. Namun kami tetap berjuang mendapatkan 3 poin di laga terakhir, kata Philippe Trousseur dilansir dari laman The Tao 247. Pelatih asal Prancis ini memastikan tim tak akan patah semangat meski sudah tersingkir dari perebutan juara. Menurutnya, pemain tetap layak diapresiasi atas kerja keras mereka menghadapi Indonesia. Saya puas dengan babak kedua, terutama semangatnya. Para pemain berjuang tanpa henti meski lawan mencetak gol dari situasi penalti, kata mantan pelatih Qatar ini. Trousseur mengakui pemain sudah berusaha keras mencetak gol baik dalam situasi menyerang hingga serangan balik. Meskipun kalah, Trousseur mencatatkan poin penting dalam penampilan pemain. Trousseur pun mengakui timnas Indonesia tampil berbeda dibandingkan pertemuan mereka di tingkat Asia Tenggara. Timnas Indonesia saat ini berada dengan situasi yang kita hadapi di Piala AFF atau SEA Games dulu. Jelas ini merupakan pertandingan sulit, kata Trousseur. Trousseur mengakui kesalahan kecil pemain yang menyebabkan kemenangan Indonesia. Untuk itu dia tidak menyalahkan pemain karena mereka tetap bermain apik dan bertanggung jawab atas kebobolan itu. Para pemain menunjukkan semangat juang yang sangat kuat, berusaha 100% hingga detik terakhir, kata Trousseur. Trousseur pun mengakui di sepak bola menang dan kalah ada hal yang biasa, sehingga apa yang sudah dilalui tak perlu disesali lagi. Saya tidak menyesali hasilnya, kami mencoba yang terbaik melawan tim yang kuat, kata Trousseur. Sintayong pastikan timnas Indonesia digembleng dengan lebih baik agar bisa ganyang Vietnam. Sintayong menegaskan dirinya menggembleng timnas Indonesia dengan lebih baik agar nanti bisa mengalahkan Vietnam di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di matchday 2 Grup D Piala Asia 2023 pada Jumat 19 Januari 2024. Skuad Garuda harus menang di laga ini. Pasalnya, skuad Garuda gagal merealisasikan targetnya saat melawan Irak pada hari Minggu 15 Januari 2024 kemarin. Alih-alih bisa menang imbang, skuad Indonesia malah keok 1-3. Kemenangan lawan Vietnam akan membuka jalan Indonesia lolos ke babak berikutnya di Piala Asia 2023. Adakan skuad Merah Putih bisa finish di posisi ketiga dan mendapat tiket sebagai salah satu 4 tim peringkat 3 terbaik. Melawan timnas Vietnam dan mengalahkan mereka bukan hal yang mudah, khususnya bagi Sintayong. Sejauh ini Sintayong telah melawan Vietnam 4 kali bersama timnas Indonesia. Hasilnya ia belum pernah bisa membawa anak-anak asuhnya meraih kemenangan. Namun pelatih asal Korea Selatan itu siap untuk menghentikan tren negatif tersebut. Ia mengatakan bakal mempersiapkan timnas Indonesia dengan lebih baik ketimbang saat melawan Irak. Kita kalah versus Irak pada pertandingan pertama di Piala Asia, tetapi kita akan persiapan lebih baik untuk pertandingan berikutnya versus Vietnam agar bisa dapat meraih kemenangan, tulis Sintayong di akun Instagramnya. Sintayong sebelumnya sudah menyusun skenario agar timnas Indonesia bisa melangkah ke babak 16 besar. Ia ingin skuad Garuda menahan imbang Irak dan menang atas Vietnam. Melawan Jepang, Sintayong mengisyaratkan bahwa timnya memang bakal amat sulit meraih kemenangan. Ini satu targetnya sudah meleset. Sintayong pun mengakui bahwa saat ini timnas Indonesia mungkin sulit untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Tapi ia menegaskan tak ada kata menyerah dalam kamusnya. Mungkin sulit bagi kami untuk lolos ke babak 16 besar, tapi saya punya pengalaman sebagai pelatih. Kami tidak akan menyerah, kami akan terus mencoba dan berjuang, tegas Sintayong.
Mengulas formasi yang bisa dipakai Sintayong saat timnas Indonesia versus Vietnam di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia menatap laga kedua grup D Piala Asia 2023 melawan Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Irak pada laga pertama, sementara Vietnam kalah dari Jepang 2-4. Formasi 3-4-2-1 yang diturunkan pelatih Sintayong saat menghadapi Irak kemarin cukup positif dalam meneladani permainan cepat Irak. Formasi itu lebih dinamis karena permainan cepat dari sisi sayap dapat diandalkan. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sempat memberikan perlawanan terhadap Irak. Dilihat dari ancaman peluang di awal-awal laga hingga keberhasilan menyamakan skor 1-1 sebelum akhirnya kalah 1-3 dari Singa Mesopotamia. Namun tim Merah Putih tetap harus waspada sebab Vietnam bisa memberikan ancaman. The Golden Star sempat mampu membuat tim sekali berjepang kelimpungan. Mereka sempat unggul 2-1 sebelum tim Samurai Biru membalikan keadaan skor akhir 2-4. Berikut ini ulasan menarik untuk formasi dan strategi permainan timnas Indonesia yang bisa digunakan untuk menghadapi Vietnam nanti. Hernando Ari mendapatkan kesempatan mengawal gawang timnas Indonesia dalam menahan gempuran serangan Irak pada pertandingan pertama. Ia kebobolan 3 gol yang lebih banyak kesalahan datang dari pemain-pemain belakangnya. Tidak ada salahnya Sintayong mempertahankan Hernando untuk mengawal gawang Garuda Nusantara meladani Vietnam. Apalagi ia punya kemenangan apik ketika timnas Indonesia menggasak Vietnam pada semifinal SEA Games 2023 dan berujung juara. Untuk barisan pertama, komposisi 3 bek sejajar sudah cukup apik antara Rizky Ridho, Jordi Amat dan Elkan Bagat. Ketiganya harus bisa lebih fokus dan tenang menghadapi serangan serta perlunya bermain tanpa kompromi ketika menyapu bola lawan. Di bangku cadangan, Sintayong tak perlu khawatir karena masih ada sosok Sandy Walsh atau Wahyu Prasetyo yang dalam kondisi sehat bugar. Kombinasi Everjoner, Jackson Abner, Asnawi Mengkolam dan Prata Amarahan layak kembali dipertahankan. Asnawi dan Arahan punya mobilitas menyisir sisi sayap. Everjoner punya visi bermain yang bagus dalam membuka celah. Dibantu Jackson Abner yang masih lebih berani bertarung menguasai bola. Sintayong juga masih bisa memainkan Edo Febriansyah, Egy Maulana Fikri, atau Ricky Kambuaya untuk meningkatkan kesegaran di lini tengah jika ada kebuntuan. Keputusan Sintayong memasang Rafael Struijk sebagai ujung tombak saat menghadapi Irak sudah tepat. Pengalamannya bermain di Eropa membuat Struijk berani berduel dan menjemput bola untuk menekan pertahanan lawan. Sintayong sempat menggantinya dengan Dimas Derajat. Di bench juga masih ada Ramadan Sananta yang bisa menjadi opsi lini depan. Bamber Persis Solo itu tak ada di skuad kontra Irak dan bisa dijajal demi mengalahkan Vietnam. Ramadan Sananta punya postur tinggi dan kuat yang cocok menghadapi bola-bola udara hasil umpan silang kedua sayap timnas Indonesia.